آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Al-Qur'an fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid-din. Shadaqallahul 'azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد المرسلين القائل فيما أوتي من جوامع الكلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا. ربي يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا. ربي تمم علينا بالخير. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وأكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا الاستقامة والقناعة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, di petang hari ini kita berjumpa lagi di kesempatan yang sangat berharga di majelis yang sama barokah, manfaat, dalam keadaan sehat walafiat, dhahiran wa batinan, dalam keadaan iman, Islam, ihsan. Marilah keadaan yang baik dan sangat mulia ini kita syukuri biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan rasa syukur kita ini Allah senantiasa menambah nikmat-nikmat dan melindungi kita dari segala adab. Doa salawat dan salam mari kita haturkan, hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW biqauli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau yang telah menyampaikan risalah kenabian ajaran syariat Islam kepada kita melalui jalur estafet para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama hingga sampailah pada kita. Dan dengan ajaran itu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang perintah Allah, mana yang larangan Allah, mana yang diridhai, mana yang dimurkai Allah, sehingga kita hidup dengan pegangan hidup yang jelas, pegangan hidup yang akan memberikan kebahagiaan dan keselamatan kepada kita mulai dari kehidupan dunia hingga di alam akhirat kelak. Dan semoga di akhirat kelak kita digolongkan sebagai umat Muhammad yang diberi syafaat oleh beliau, diberi minum di telaga beliau, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin
Di samping itu marilah kita berterima kasih kepada para pendahulu kita yang telah mendakwahkan Islam, mentarbiyahkan syariat Islam, mansuri tauladankan ihsan kepada kita semua, terkhusus kepada beliau Murabbi Ruhina Raden Rahmatullah Ampel. Dengan perjuangan beliau berubahlah warna masyarakat di Jawa khususnya dalam kurun 50 tahun tanpa ada peperangan dari mayoritas Hindu Buddha menjadi mayoritas Muslim, dan itu merupakan anugerah yang sangat besar bagi masyarakat kita dan bagi kita semua secara pribadi. Marilah itu kita syukuri, kita berterima kasih kepada beliau dengan memberi hadiah ganjaran bacaan Al-Fatihah. Semoga perjuangan beliau diterima oleh Allah, kesalahan beliau diampuni oleh Allah, dan kita dijadikan sebagai umat yang bisa mewarisi perjuangan beliau ila akhiril hayat dan bisa mewariskan kepada generasi selanjutnya ila yaumil qiyamah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. ونتوسل بحضرة نبينا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأحبائه وإخوانه وأبنائه من الأنبياء والمرسلين ولكل الأصحاب كل المتابعين وتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين جميع ملائكة المقربين القربين حملة العرش إلى جميع أصحاب رسول الله خصوصا من الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى جميع أرواح أولياء الله خصوصا من أولياء الله خصوصا لأولياء في جزيرتنا مسكرا خصوصا هدية لروحي وروحنا لدن رحمة الله سبحانه ورسوله وقوله وذريته وأزواجه ومن انتسب إليه ومن سلك طريقه من طريقة الدعوة الإسلامية والتربية الإسلامية خصوصا في دائرتنا هذه. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أرواح أئمة المجتهدين المخلدين في الدين من العلماء العاملين الصالحين خصوصا إمامنا الشافعي وأصحابه، ونخص خصوصا بروح شيخ أبي سجاد Dr. Mustafa Bidulullah dan talib dari kita وجميع أرواح المؤلفين والمصنفين جميع أرواح المشايخين وأساتذتنا والعالمين ومن انتسب إليهم وسلك طريقهم من طريقة التعليم والتعلم والدعوة الإسلامية والتربية الإسلامية، وإلى جميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان وجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا من أهل مقبرة أنكار وغيرهم، ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجدودنا ومن انتسب إليهم من ذريتنا وجميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا من آدم إلى يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang hasanah, amal yang baik dan diterima oleh
Selanjutnya kita melanjutkan kajian ilmu syariah kita di fasal Wadidar, masih di bab al-murakabah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Faslun wadhiharu ayyakula ar-rajulu li zawjatihi anti alayya ka dhahri ummi. Fasal ini menerangkan masalah dihar. Dihar ini kurang friendly untuk masyarakat kita, kurang akrab, kurang paham, kurang, bahkan mungkin hampir tidak ada yang mempraktekkan dihar ini. Karena itu bukan menjadi budaya masyarakat kita, tapi ini salah satu budaya dari masyarakat jahiliyah zaman Nabi, di mana salah satu cara mereka untuk mentalak istrinya itu dengan kata-kata dihar. Apa itu dihar? Kata-kata dihar. Dihar ini kalau secara lugat itu punggung. Kalau dengan masyarakat kita, dengan memahami arti lugatnya saja sudah bingung loh, apa maksudnya punggung dalam perkawinan, ya? Ya karena memang budayanya beda. Masyarakat jahiliyah itu karena tingkat dalam berbahasa itu tinggi gitu ya, dalam berprosa, berpuisi itu mereka derajatnya tinggi. Makanya mukjizatnya itu Al-Quran, di mana Al-Quran itu tidak lain adalah salah satu mukjizatnya melemahkan kemampuan berbahasa masyarakat jahiliyah waktu itu, ya, salah satunya. Jadi masyarakat jahiliyah jangan dianggap jahiliyah itu artinya bodoh, orangnya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, tidak. Mereka itu cerdas, terkenal cerdas dalam berbahasa khususnya, sehingga banyak sekali tipu muslihat yang menggunakan bahasa di masyarakat jahiliyah saat itu. Terus kenapa kok disebut jahiliyah? Karena mereka itu cerdas tapi diberi syariat Islam tidak mau. Padahal syariat Islam, terutama ketauhidan, dalam hal ketauhidan ini sangat masuk akal. Jadi umpama diterima oleh orang yang cerdas, akalnya itu sangat mudah, tapi mereka kok menolak gitu. Nah, sehingga dari salah satu sahabat itu muncullah istilah jahiliyah. Orang sudah ngerti kalau ajaran itu masuk akal, mudah dicerna akal, tidak ada pertentangan logika, lah kok ditolak, gitu kan? Nah, sehingga mereka disebut jahiliyah. Dan dalam syariat Islam otomatis karena agama Islam itu sifatnya itu menyerap kearifan lokal, sehingga Imam Syafi'i itu membuat sebuah rumus hukum atau kaidah fikih yang berbunyi al-adatu muhakkamatun. Jadi kebiasaan masyarakat itu bisa menjadi ketetapan hukum, karena memang sifatnya Islam itu infiltratif sebenarnya. Jadi bisa menyatu dengan kearifan lokal yang ada, dengan patokan tidak melanggar syariat yang utama kayak kesyirikan atau ajaran-ajaran syariat yang sudah jelas gitu ya, kayak masalah aurat, masalah sholat, masalah puasa itu nggak bertentangan dengan itu, semua bisa diterima gitu ya. Dihar ini termasuk salah satu budaya orang jahiliyah yang karena masyarakat
Islam pada saat itu sebelumnya adalah orang jahiliyah, otomatis kebiasaan-kebiasaannya terbawa pada saat Islam. Gitu. Hanya saja oleh Islam hal ini dimodifikasi, tidak seperti pada saat zaman masyarakat jahiliyah. Kalau di zaman masyarakat jahiliyah, lihar ini menjadi bahasa lain dari tolak. Jadi kalau mengucapkan doa, lihar ini otomatis tertalaklah istrinya. Itu untuk masyarakat jahiliyah. Nah, untuk ajaran Islam tidak seperti itu. Dan itu diadaptasikan dengan firman Allah. Ya, dalam Al-Quran itu didahulukan oleh Allah di surat Al-Mujadalah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatuhum in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa inna allaha la'afuwun ghafur. Sadaqallahul adzim. Pada garis besarnya, lihar ini oleh Allah tidak dijadikan bagian dari lafadznya talak, hanya saja menjadi dosa besar, dan Allah Maha Pengampun. Jadi lihar ini dalam syariat Islam tidak menjadi lafadz talak, tapi menjadi kategori seperti sumpah. Ya, sumpah seperti sumpah yang kemarin yang kita bahas, apa itu? Sumpah untuk tidak mewati istrinya, gitu ya. Tidak menjima istri, entah itu selamanya atau ada batas waktunya. Kalau sumpahnya itu melebihi 4 bulan atau 4 bulan mencapai 4 bulan, nah ini menjadi talak. Namanya apa kemarin? Apa namanya? Bahwa mulut, ya. Bahwa mulut atau sumpah ilah. Sumpah untuk tidak menjima istrinya. Ngapain dia? Ngapain dia? Mungkin karena marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Ya, sampai bersumpah, kamu tidak akan saya gauli. Sumpah wallahi, ya, gitu. Ya. Sumpah itu hanya wallahi. Bila kita wallahi dengan menyebut asmanya Allah. Lihar ini diposisikan seperti itu. Ya, lihar ini. Jadi lihar ini apabila ada seorang suami mengucapkan kepada istrinya, anti alayya kadhari umi, kamu dek bagi saya seperti punggungnya ibu saya. Kalau di masyarakat kita apa ini artinya? Nggak ada artinya, ya? Kayak nggak ada artinya. Nah, menurut kebiasaan jahiliyah, nah ini artinya talak. Maksudnya apa? Menyamakan punggungnya istri dengan punggungnya ibu. Ini menyebutkan sebagian dengan maksud keseluruhan. Yang disebutkan punggungnya saja, tapi maksudnya keseluruhan. Maksudnya apa? Seorang laki-laki kepada ibunya itu bagaimana hubungannya? Boleh nggak jima? Nggak boleh, ya. Boleh nggak apa namanya berhubungan layaknya suami istri, kayak mukadimahnya jima atau apa? Kan nggak boleh, ya. Ya, seperti itulah. Jadi mereka memposisikan istrinya yang mestinya halal, mestinya kalau menyentuh tangannya itu berpahala, kalau mencium itu berpahala, kalau jima itu pahalanya seperti jihad. Nah ini menjadi haram, nggak mau dilakukan, ya. Disamakan dengan ibunya. Nah, itu budaya jahiliyah. Ya. Terus oleh Islam hal ini karena terjadi di masyarakat pada saat itu, di masyarakat Islam yang setelah
transformasi peralihan dari jahiliyah ke Islam itu. Ya. Hal itu dijadikan bagian dari syariat, cuma tidak persis seperti di masa jahiliyah. Tapi ini menjadi sebuah semacam sumpah yang tidak baik, sehingga hukumnya dosa. Ya. Hukumnya dosa, sehingga di ayat tadi Allah mengakhirinya dengan innallaha la'afuwun ghafur, sehingga butuh ditobati. Tapi karena ini hukumnya dengan sumpah, maka ada hukumannya. Wa idza qala laha dzalika wa lam yutbi'hu bit-talaq shara aidan. Kalau ucapan ini diucapkan di hadapan istrinya dan tidak diikuti dengan tolak, maka ini tidak menjadi tolak. Tapi terusannya apa? Walazimatul kafaratu. Bagi laki-laki yang mengucapkan tadi harus bayar kafarah. Ya, harus bayar kafarah, harus bayar denda. Kafarahnya apa? Wal kafaratu itqu raqabatin mu'minah salimatin minal uyubil mudharri bil amali wal kasab fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain fa illam yastati fa it'amu sittina miskina kullu miskinin muddun. Jadi laki-laki yang sudah mengucapkan dihar ini, kalau yang jelas-jelas dihar ini, maka maksudnya dihar ini menyebutkan apa tadi? Punggung, gitu ya, punggung ibu saya. Kalau kamu seperti ibu saya, ini belum ini masih kinayah, jadi masih belum sore. Ya, jadi masih ditanya lagi maksudnya apa? Saya seperti ibu kamu itu apa maksudnya? Nah, gitu ya, masih perlu di cross check niatnya apa. Umpama saja untuk memuji berarti ya bukan tidak mau kayak ibuku. Apa maksudnya? Rajin nyapunya, rajin bersih-bersihnya kayak ibu saya. Oh berarti bukan tidak. Tapi kalau disebutkan punggung kamu seperti punggung ibuku, nah ini dalam hukum asalnya di sini ini disebut dihar. Tapi di masyarakat kita kayaknya nggak ada, ya kan? Tidak ada. Tapi yo sebagai pengetahuan sebaiknya ya diketahui. Ya. Terus kalau kita ketemu atau dengar ngaji tentang dihar, oh dihar itu seperti yang pernah saya dengar di apel, gitu ya. Jadi kafaratnya adalah yang pertama, memerdekakan budak yang iman, yang sehat, tidak ada cacat, yang mana cacat itu mengganggu produktivitasnya sebagai budak, yakni sebagai pekerja. Nah, itu memerdekakan budak ini adalah kafarat yang pertama, yang harus dilakukan oleh orang yang telah dihar tadi. Fa'ilamnya jid, kalau ternyata nggak ada, seperti di masyarakat kita saat ini kan nggak ada, no? Nah, terus apa? Fasyamu syahraini mutatabi'ain, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Harus berpuasa 2 bulan berturut-turut orang laki-lakinya ini. Ya. Kalau sampai batal 1 hari dimulai dari awal lagi, hitungan 2 bulan ya. Jadi nggak boleh ada jeda dalam 2 bulan tersebut. Kalau jumlahnya ya terserah bulannya tadi itu, kira-kira bulannya itu 29 atau 30 hari, ya terserah situ mengikuti bulannya. Jadi bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari per bulannya, sehingga jumlah puasanya bisa 58 atau bisa 60 hari.
Kalau tidak mampu berpuasa karena mungkin sakit apa gitu ya, terus mungkin dia bekerja yang berat, nggak mampu untuk puasa, nah ini baru pilihan yang ketiga, yakni ta'it'amu sittina miskinan kullu miskinin muddun, memberi makan 60 orang miskin yang masing-masing orang miskin satu mud. Satu mud itu berapa? Kalau dikonversi ke kilogram, perkiraan 7 on. 7 on makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Beras, berarti ya dikasih beras. Kalau makanan pokoknya jagung, berarti dikasih jagung. Ya apalah, tergantung makanan pokok yang berlaku di situ. Terus, apakah ada akibat yang ditanggung oleh pria ini, oleh suami ini kalau tidak bayar kafarat? Ada. Apa itu? Wala yakhillu lil mudahiri waqtuha hatta yukaffira. Bagi suami ini tidak boleh ngumpuli istrinya sampai dia bayar kafarat. Jadi nggak boleh kumpul, nggak boleh mendekat, maksudnya menyentuh, kayak gitu, melihat. Ya hukumnya seperti orang lain lah. Hukumnya seperti orang lain sampai dia membayar kafarat. Jadi itu yang terjadi dalam hukum Islam terhadap sebuah kebiasaan orang jahiliyah. Jadi Islam tidak menolak, meniadakan sama sekali, tidak. Dan banyak hal yang dalam syariat Islam itu diwarnai oleh kebiasaan jahiliyah. Kalau yang tidak bisa diterima, ya ditolak. Kayak umpama mabuk dan judi, itu kan kebiasaan orang jahiliyah, ya. Dan penolakannya atas mabuk dan judi ini pelan-pelan, tidak langsung dikat. Ya. Pertama apa? Tidak boleh mendekat ke tempat sholat. Ya. Kalau mabuk tidak boleh mendekat ke tempat sholat. Sampai akhirnya apa? Kalau mabuk dihukum. Apa hukumannya? Dicambuk. Ya. Dicambuk. Jadi seperti itulah hukum Islam itu tidak seperti paket undang-undang langsung satu buku, tidak. Semua itu berproses sesuai dengan kebutuhan, dan sampai saat ini proses itu terus terjadi. Sehingga ketika umat menghadapi masalah yang di dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang merupakan pegangan pokok dalam bersyariat itu tidak ditemukan jawabannya, maka dicari lagi hasil dari ijtihad para ulama dan musyawarahnya para ulama. Nah, kalau tidak ditemukan, dilakukan penyamaan hukum, ya, penyamaan hukum terhadap Al-Quran, Al-Hadits, dan ijma' para ulama. Sehingga kita mengenal sumber hukum Islam yang utama itu Al-Quran, Hadits, dan dilengkapi dengan ijma' dan qiyas. Itu semua dilakukan supaya kita tidak memandang agama Islam ini seperti agama yang tidak bisa diterapkan di semua zaman. Karena memang agama Islam itu sesuai dengan zaman apapun. Di sana ada masalah usul, masalah yang pokok yang tidak bisa dirubah, dan ada masalah furu', masalah-masalah yang bisa dibicarakan. Dan itu semua tetap kembalinya kepada sumber utama, yakni Al-Quran
dan hadir sebagai tafsirnya Al-Quran. Nah, di sini kita disuguhi bihar yang merupakan salah satu warisan dari masyarakat jahiliyah dan dimodifikasi oleh hukum Islam. Dan Allah pun mendahulukan di dalam Al-Quran dengan kata yang jelas, ya, yudhahiruna minkum min nisa'ihim, ya, yudhahiruna, jelas, ya. Ini tidak lain pada saat itu ayat ini menjawab peristiwa bihar yang terjadi di masyarakat pada saat itu, di mana pada saat itu semua permasalahan langsung diselesaikan oleh Nabi, dan Nabi mendapat wahyu dari Allah. Jadi nggak ada musyawarah dulu kayak zaman sekarang, nggak ada musyawarah apa antara sahabat, dalilnya apa, ayatnya, Qurannya apa, nggak seperti itu. Apapun permasalahan yang datang yang disampaikan kepada Nabi, Nabi biasanya menjawab. Kalau nunggu wahyunya belum datang, maka Nabi akan menjanjikan besok, gitu ya. Dan Nabi ditegur oleh Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ojo ngono mat, kalau berkata ke umat, jangan saya jawab besok, tapi jawaban insya Allah besok, illa ayyasha Allah. Itu apa asbabun nuzul dari ayat tersebut. Itulah bihar. Kita lanjutkan kepada pasal selanjutnya. Ini pasal yang agak berat, dan ini masih relevan di masyarakat kita karena sering terjadi. Sering terjadi, dan ini jarang dipraktekkan, atau mungkin hampir tidak ada masyarakat kita yang praktekkan syariat ini. Kasusnya sering terjadi, tapi syariatnya tidak dipraktekkan. Ini pasal yang selanjutnya. Apa itu? Faslun wa idza ramar rajulu zawjatahu bizina fa alaihi haddul qadhafi. Apabila seorang suami menuduh istrinya berzina, pernah terjadi nggak ini? Sering, ya, sering, dengan berbagai macam kasus, berbagai macam apa namanya, ya liku-liku kasusnya lah, fragmennya bagaimana, beda-beda satu orang dengan yang lain. Ada yang ketika ditinggal pergi ke luar negeri, ada yang macam-macam. Tapi yang jelas menuduh orang lain zina ini banyak terjadi di masyarakat kita, banyak terjadi. Dan biasanya penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya apakah seperti yang ada di sini? Biasanya enggak. Apa ya yang terjadi biasanya? Perang Bratayuda, ya. Perang yang tidak terkendali, tanpa ada strategi, pokoknya hancur-hancuran, ya. Bahkan ada yang perangnya itu bawa bulldozer, bawa bego, menghancurkan rumah yang sudah dibangun, itu ya. Ada kan, pernah kan kita baca macam-macam. Jadi kasus ini banyak terjadi, tapi syariatnya jarang dilaksanakan. Karena dalam syariat diatur sebenarnya cara penyelesaian hal tersebut, ya. Dan di sini membutuhkan kehadiran hakim, qadhi, pejabat setara hakim lah, ya. Entah itu dari KUA, entah itu dari pengadilan agama. Tapi caranya, nah ini yang nggak pernah dipraktekkan. Coba kita baca, wa idza ramar rajulu zawjatahu bizina fa alayhi haddul qadhaf.
apabila ada seorang suami yang menuduh istrinya berzina, maka dia dihukumi qadzaf, menuduh berzina. Dan di sini berlakulah haddul qadzaf, batasan-batasan atau aturan main dalam nuduh zina. Illa ayyukima al-bayyinata aw yulaina, kecuali kalau dia berhasil mendatangkan saksi atas perzinahan itu atau bersedia untuk bersumpah dilaknat Allah. Berarti, dan ini belum ada yang melaksanakan syariat ini. Saksinya pun harus tahu burungnya masuk ke dalam ember, burungnya harus tahu, ya nggak mungkin lah ya, nggak mungkin orang zina saja dia bersembunyi cari tempat yang gelap, cari ruangan tertutup, ya untuk mencari saksi itu sulit, ya. Atau opsi yang kedua, berani bersumpah dilaknat Allah, gitu ya. Untuk selanjutnya mungkin insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan ditakdir Allah bisa bertemu lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.